اللهم صل على سيدنا محمد وأصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, dan terkhususnya bagi para sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel Uripi Allah ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam rahmatan lil alamin. Jadi agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agamanya seluruh manusia. Apapun agama, nama agama manusianya, maka wajib mengenal agama rahmatan lil alamin sebagaimana yang dibawa oleh junjungan kita semua umat manusia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladannya untuk seluruh umat manusia. Jadi meskipun kita saat ini beragama Islam, ya harus beragama rahmatan lil alamin. Meskipun kita selama ini beragama Nasrani, ya harus rahmatan lil alamin. Meskipun kita beragama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, dan apapun nama-nama agama kita tetap berpegang teguh dengan agama rahmatan lil alamin di dalam setiap dada kita. Jadi apakah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin itu? Yang dimaksud agama rahmatan lil alamin itu adalah bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan yang esa. Yakni kita mengakui di dalam hati kita hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, dan kita hanyalah makhluk yang tak bisa bersiapa-siapa.
Itulah agama rahmatan lil alamin yang harus dipegang teguh di dalam setiap jiwa manusia, apapun agama-agama yang dipeluknya. Jadi percumalah kita mengaku-akui agama Islam, tapi di dalam dada kita tidak mengesahkan Allah. Akan tetapi kita hanyalah mengesahkan hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mentuhani diri kita sendiri, maka percumalah keislamannya. Tidak sah di sisi Tuhan yang telah menciptakannya. Karena Islam yang kita peluk selama ini hanyalah Islam hawa nafsu, Islam versi hawa nafsune dewe-dewe. Begitu juga para sahabat kita yang beragama Nasrani pun harus memegang teguh agama rahmatan lil alamin, yakni hati selalu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, mengesahkan Bapa. Hanya Allah yang ada, hanya Tuhan yang telah menciptakan, hanya Tuhan yang telah menjadikan, hanya Tuhan yang telah mewujudkan kita selama inilah yang harus diesahkan di setiap jiwa pemeluknya, agar ketemu dengan agama rahmatan lil alamin, agamanya seluruh umat manusia. Umat Yahudi pun di dalam hatinya pun harus memegang teguh agama rahmatan lil alamin, yakni selalu mengesahkan, mewujudkan, menghidupkan Tuhan yang telah mengadakannya, Tuhan yang telah mewujudkannya, Tuhan yang telah memperjalankan kita semua sejak dari tanah sampai kepada bayi yang suci hingga saat ini pun sampai kita nanti kembali ke tanah lagi. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Dan semua agama apapun wajib memegang teguh agama rahmatan lil alamin, yakni mengenal Tuhan yang telah menjadikannya. Jadi bagi para sahabat di seluruh dunia, bagi para sahabat yang belum mengetahui apakah agama yang sebenar-benarnya agama di sisi Tuhan, yaitu agama yang mana selamatnya hati kita menuju Tuhan atas apapun yang berlaku atas diri manusia kita sejak dulu hingga akhir zaman nanti. Inilah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Jadi berbeda-beda agama, berbeda-beda nama agama, berbeda-beda golongan-golongan agama, berbeda aliran-aliran agama, wajib bagi kita semua memegang teguh agama rahmatan lil alamin, selamatnya hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita dari Tuhan, diperjalankan Tuhan, toh kita pun kembali kepada Tuhan. Itulah yang harus dipegang teguh di dalam setiap diri manusia, apapun agamanya. Jadi untuk mengenal Tuhan itu, siapa Tuhan itu? Di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang disembah, Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali dialah hidup yang kekal dan menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi marilah kita mengenali siapakah Tuhannya seluruh manusia itu. Siapakah pencipta seluruh manusia itu? Siapakah pengada wujudnya masing-masing diri manusia itu? Pengada, pengwujud, pencipta adanya diri manusia kita tak lain dan tak bukan adalah hidup yang telah lama kita akui sebagai hidup kita sendiri. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Itulah jalan agama Tuhan yang rahmatan lil alamin. Itulah jalan Tuhan yang esa. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Jadi hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita, itulah sebenarnya Tuhan yang dicari-cari, Tuhan yang diburu oleh seluruh umat manusia selama ini. Manusia mencari Tuhan kemana-mana. Manusia mencari Tuhan yang ada di luar dirinya. Selamanya manusia tak akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakannya. Selamanya manusia tak akan pernah bertemu Tuhan yang telah mewujudkannya. Bila manusia mencari Tuhan yang ada di luar dirinya. Karena hidup itu ada di dalam diri manusianya, maka untuk mencari Tuhan, untuk menemui Tuhan yang telah menciptakan, yang telah mengadakan, yang telah mewujudkan kita selama ini, kita wajib masuk ke dalam diri kita, merenung di dalamnya, tafakur di dalamnya, mengabdi di dalamnya, menyembah di dalamnya, mengabdikan lagi, mempersembahkan lagi, bahwa hidup ini hidup siapa? Bila hidup ini hidupnya manusiaku, kapan aku menciptakannya? Bila hidup ini adalah hidup manusiaku, sejak kapan aku membuatnya? Dan bila badan-badan ini pun badan manusiaku, kapan aku membuatnya selama ini? Akan tetapi hidup dan badan selama ini ada sendiri. Prasangka kita selama ini berhubung hidup dan badan ini tidak ada yang menciptakan, sehingga akhirnya kita merampas bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan kita sendiri. Inilah titik belenggu manusia. Akhirnya manusia tidak menemukan Tuhannya di luar sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala